Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Fadilah, NPM 22120112225. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Hukum Islam diampu oleh dosen Bu Situr Hasanah, SHMH. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya, jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Jadi status pernikahan adalah suatu kondisi yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam bentuk pernikahan. Contohnya dari pernikahan Anda yaitu ada monogami, poligami, dan pernikahan transkultural. Monogami ini adalah hubungan seksual dan sentimental antara dua orang yang menikah. Sedangkan dalam poligami, seorang individu dapat menikah lebih dari satu individu atau dari satu pasangan sekaligus. Yang ketiga, transkultural. Pernikahan ini adalah hubungan seksual dan sentimental antara individu dari budaya yang berbeda. Terus yang kedua, ada pernikahan anda anak, meskipun tidak ada ketentuan yang relevan yang disebutkan, beberapa kondisi yang memungkinkan terjadi meliputi pernikahan antarrasa, misalnya pernikahan antara orang berwarna dan putih, pernikahan antara orang beragama, misalnya Katolik dan Protestan, atau pernikahan antara orang dari daerah yang berbeda, misalnya Jawa dan Sumatera. Pernikahan Anda saat menikah, yaitu dalam hal ini pernikahan adalah kesepakatan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, ada beberapa kondisi yang menjadi kendala dalam pernikahan, seperti pernikahan sebelum 16 tahun, pernikahan sebelum pernikahan Anda atau pernikahan sebelum kedatangan, pernikahan sebelum pernikahan Anda atau pernikahan Anda saat menikah. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik menurut hukum Islam. Memperoleh hak milik menurut hukum Islam melibatkan beberapa cara yang dapat dibagi menjadi hak milik yang sempurna dan hak milik yang tidak sempurna. Berikut adalah beberapa cara memperoleh hak milik dalam hukum Islam. Pertama, ihraj al-mubahat, memiliki hak milik mengenai benda yang boleh dimiliki. Akad, yaitu memperoleh hak milik melalui perjanjian atau akad. Khilafah, yaitu memperoleh hak milik melalui transfer hak dari orang lain yang mungkin disebabkan oleh kematian, pemisahan, atau penyalinan. Milik al-ain diperoleh karena warisan dan wasiat. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tanggung jawab sosial yang jelas. Selain itu, sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya zakat dan sedekah sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Soal nomor 4, jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam mengacu pada syarat dan prinsip yang menjadi dasar dalam perjanjian dan perikatan yang mengandung unsur hukum Islam. Berikut adalah beberapa poin penting yang terkait dengan hukum perikatan Islam. Pertama, perjanjian. Perikatan Islam dapat berupa perjanjian kesetiaan kepada Allah yang dibentuk oleh manusia terhadap sesamanya pada interaksi kesehariannya sebagai individu sosial. Kedua, perjanjian ini menyakup tanggung jawab dan hak yang perlu dipenuhi oleh kedua belah pihak yang menyetujui. Ketiga, syarat dan pilar. Dalam perikatan Islam, perikatan harus memenuhi beberapa syarat dan pilar yang harus ada dalam perikatan. Jika salah satu rukun tidak termasuk dalam perikatan yang dilakukan olehnya, maka perikatan tersebut dianggap batal menurut hukum Islam. Soal yang terakhir, jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Dalam Islam, perceraian tidak dilarang, namun Allah membenci perceraian. Perceraian adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan namun tetap tidak ada perubahan.
Sebelum bercerai, kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan kata yang jelas. Talak cerai dilakukan oleh suami, sementara gugat cerai dilakukan oleh istri. Hukum perceraian dalam Islam boleh dilakukan, namun ada catatan tertentu yang perlu diperhatikan umat Islam. Cerai merupakan proses pelepasan ikatan pernikahan dalam syariat Islam.